Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Samrud Peloa, yang saat ini sedang melayani di GPIB Jemaat Betel Raha selaku Ketua Majelis Jemaat. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan berkat yang Engkau nyatakan bagi kami. Sampai dengan hari ini, Tuhan pelihara kami dengan baik. Memulai segala sesuatu yang kami rancang dalam hidup kami akan memulainya dan mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berilah kami hikmat dan pengertian yang baik, supaya kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh tentang arti kehidupan, tentang arti kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan bersama. Tuhan, bersabdalah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab hari ini saya mempersiapkan dari kitab Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan firman Tuhan ini kita belajar bagaimana Habakuk menyikapi tentang kehidupan yang dialaminya, bagaimana umat Tuhan mengalami tantangan kehidupan yang sangat berat, bahwa Nabi Habakuk menjelaskan bahwa bahagia dan sukacita tidaklah tergantung pada situasi yang dihadapi oleh umat Tuhan. Kita dapat melihat bagaimana Habakuk dalam situasi yang tidak menguntungkan, situasi yang sulit sekalipun, ia dapat bersukacita di tengah-tengah suasana ini, di tengah situasi yang tidak menyenangkan. Ia tetap membangun relasi yang baik dengan Tuhan di tengah perjalanan kehidupan yang ia jalani bersama-sama dengan umat Tuhan. Habakuk berketetapan hati untuk tetap mengarahkan pandangan, mengarahkan hati kepada Tuhan. Dengan keyakinan iman, Habakuk mampu melihat jauh ke depan, melampaui realita yang dialaminya. Nah, itulah sebabnya Bapak, Ibu, saudara-saudara, Nabi Habakuk memperlihatkan bukti kedewasaan rohani. Sekalipun situasi tidak mendukung, Habakuk tetap bisa bersukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, belajar dari pengalaman-pengalaman yang disikapi oleh Habakuk dalam perjalanan kehidupan iman bersama dengan umat Tuhan, maka juga Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita belajar bagaimana ketika situasi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini
masih tetap digumuli oleh bangsa Indonesia dan kita semua, maka kita melihat penyebaran COVID-19, ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau PHK, ada begitu banyak orang yang kehilangan penghasilan, dan ada begitu banyak orang yang kehilangan hubungan sosial antara satu dengan yang lain. Namun ketika kita belajar bagaimana sikap dan situasi yang ditampilkan oleh Habakuk, maka dengan situasi pandemi ini kita bisa belajar bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi. Ada hal yang menarik, ada hal yang baik yang kita bisa bangun lewat situasi ini, adalah hubungan keluarga, suami istri, orang tua dan anak-anak tetap terbangun dan terpola dengan baik. Justru di situasi pandemi ini, penguatan peran keluarga dapat kita rasakan bersama. Mungkin selama ini ada yang tidak pernah berdoa di rumah, yang jarang-jarang berdoa di rumah. Namun dengan situasi pandemi, kita mulai membangun relasi yang baik, saling membangun hubungan satu dengan yang lain, sehingga penguatan keluarga sangat kita rasakan. Sehingga ketika keluarga terbangun dan terpelihara dengan baik, maka sudah pasti keluarga yang kuat akan membuat persekutuan semakin kuat. Kita percaya dengan situasi ini, ketika kita mengarahkan pandangan ke depan, maka Tuhan akan merancang segala sesuatu baik, sehingga masa depan kita terus diberkati oleh Tuhan Yesus Kepala Gereja yang terus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami pelajari bersama. Tuhan, biarkanlah hati kami boleh dijadikan sebagai lahan yang subur, supaya benih firman Tuhan yang sudah kami dengar, ia boleh mengambil tempat yang baik. Hidup kami terus diberkati dan untuk menjadi berkat. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, mulai dari Pelkat PA sampai Pelkat PKLU. Biarlah penguatan keluarga terus kami bina, kami pola, kami tata dengan baik, supaya penguatan keluarga dapat membangun tatanan bergereja untuk mendatangkan berkat bagi umat dan masyarakat. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang bergumul karena pekerjaan, jemaat-jemaat yang bergumul karena sakit, jemaat-jemaat yang bergumul karena duka cita, jemaat-jemaat yang bergumul dengan keluarga, jemaat-jemaat yang bergumul dengan keturunan, dan juga semua pergumulan kami di tengah perjalanan kehidupan rumah tangga kami. Tuhan terus memberkati, Tuhan menguatkan kami semua, supaya penguatan lewat tatanan bergereja yang kami bangun bersama boleh terus memberkati setiap persekutuan, pelayanan dan kesaksian yang kami bangun di tengah-tengah jemaat Tuhan, di mana kami ada dan bersaksi. Kami juga menyerahkan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang terus bermitra dengan pemerintah untuk sama-sama mengembangkan
sama-sama membangun relasi, khususnya ketika kami sedang bergumul untuk memutus penyebaran mata rantai COVID-19. Tuhan terus berkati kami semua, Majelis Sinode GPIB, mupel-mupel GPIB sampai di jemaat-jemaat. Kami percaya mitra yang kami bangun adalah mitra karena Tuhan, dan kami percaya hidup kami Tuhan pakai untuk selalu menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.